فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Terakhir ayat yang kita dapatkan dari tafsir beliau yaitu ayat dalam Al-Isra. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil alqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, yaitu in kana ma wa'adana bihi min sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la waqi'an. Baik. Kemudian wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab suci sebelum datangnya Muhammad, mereka beriman kepadanya. Yaitu apa? Yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir yaitu beriman kepada Al-Quran. Mereka percaya kepada kitab suci yang terakhir karena sudah dikabarkan akan datang di dalam kitab yang terdahulu. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina. Dan apabila Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka, mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya kami sebelum turunnya Quran kami adalah kaum muslimin. Ini orang-orang khusus yang memang setia dengan ajaran Nabi terdahulu. Dan di antara ajaran Nabi terdahulu adalah mengingatkan akan datangnya Nabi terakhir dengan kitab yang terakhir dan mewajibkan mereka untuk ikut dan mendukung Nabi yang terakhir itu. Nah, ini adalah orang-orang yang disebutkan di dalam ayat Al-Baqarah yang di dalam tafsir kita ini. Wa qala ta'ala qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang yang diberi kitab dan kepada yaitu Yahudi dan Nasara dan ummiyin yaitu orang-orang Arab, apakah kalian mau masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadau. Maka jika mereka, wahai Rasulullah, mereka mau masuk Islam, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ihtadau boleh jadi artinya sama dengan hudu, mendapatkan petunjuk, atau ihtadau yaitu mengikuti petunjuk. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Dan apabila mereka berpaling yaitu tidak mau masuk Islam, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah semata. Engkau tidak dimintai tanggung jawab atas kejahatan mereka dan kedurhakaan mereka. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat para hamba. Melihat, kemudian nanti di hari kiamat akan menceritakan kepada mereka amalan mereka untuk menuntut tanggung jawab mereka. Intinya ayat-ayat sebanyak ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ini adalah sebagai tafsir yang mendukung ayat Al-Baqarah yang sedang dibahas itu. Ayat keberapa? 121 itu. Baik. Dan ini sebagai realisasi dari ucapan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir, dalam muqaddimah beliau. Tafsir yang terbaik untuk Al-Quran
adalah ayat Al-Quran juga. Karena ayat satu sama lain memang saling mendukung, menjelaskan, memperinci, dan sebagainya. Kemudian As-Sunnah, kemudian tafsir para sahabat, kemudian apa? Tafsir dengan lughatul Arab yang terdahulu, dengan syair-syair Arab, dan seterusnya itu disebutkan dalam muqaddimah. Walihada qala ta'ala wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengingkari Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Nabi tidak rugi, Nabi cuma diwajibkan menyampaikan, dan beliau telah menyampaikan. Nah, mereka mempertanggungjawabkan amalan mereka, dan mereka adalah orang yang rugi secara hakiki karena tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Nah, ini realisasi dari bentuk kerugian mereka, dijelaskan dalam ayat yang lain, dalam ayat Hud. Dan barang siapa mengingkari Al-Quran dari kelompok-kelompok itu, maka neraka adalah tempat yang dijanjikan kepadanya. Na'udzubillah, dibakar. Wa fis shahih, dalam hadis sahih, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani summa la yu'minu bi. Kalau di dalam Sahih Muslim yang lafaz yang lebih lengkapnya, summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa dakhalan nar. Di situ kalau dalam riwayat yang lain yang lebih lengkap, illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah satu orang pun dari umat ini mendengar tentang diriku, baik dia itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kalau dalam lafaz yang lebih lengkap, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada sesuatu yang aku diutuskan untuk membawanya, yaitu Al-Quran. Dan inilah yang lafaz yang lengkap, itulah yang sesuai dengan pembahasan kita, yaitu keimanan pada Al-Quran. Walaupun ini satu kesatuan yang tak mungkin dipisah, beriman pada Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran. Karena jelas Nabi membawa Al-Quran. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku. Kalau kembali ke ayat hadis yang beliau sebutkan di sini, illa dakhalan nar, kecuali dia akan masuk neraka. Kalau dalam lafaz yang lebih lengkap di Sahih Muslim itu, karena Imam Muslim memang punya beberapa riwayat, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Istilah ashabun nar ini menunjukkan orangnya kafir, kata para ulama. Sampai istilahnya adalah ashabun nar. Karena orang yang mukmin, walaupun dia masuk neraka, ini cuma sebentar saja. Tidak dikatakan sebagai ashab, al-mulazim lahu, al-mulazim laha, ya, terus-menerus berada di dalamnya. Baik, maka seandainya Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat yang lebih lengkap, itu lebih sesuai. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim terhadap hadis ini, yaitu apa hikmahnya Nabi menyebutkan Yahudi dan Nasrani. Bukankah orang-orang yang agama yang lain juga sama, kalau mereka mendengar dakwah Nabi Muhammad lalu tidak beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan itu, maka dia kekal di neraka? Jawabnya betul. Tapi kenapa yang disebutkan hanya Yahudi dan Nasrani? Ini adalah dalalatut tanbih. Yaitu apa? Kalau yang sudah punya kitab suci saja, datang dari langit lagi kitab itu, kemudian dia tidak mau beriman pada Nabi Muhammad dan Quran, dia kekal di dalam neraka. Bagaimana dengan yang sama sekali tidak punya kitab suci, tidak punya pegangan? Maka dia sama sekali tidak punya alasan untuk tidak mau ikut kitab yang terbaik ini, yaitu Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang terdahulu itu masa berlakunya sudah selesai. Baik. Sampai di sini tafsir Imam Ibnu Katsir yang terkait dengan ayat ini.
Kemudian beliau masuk kepada ayat yang berikutnya, dan ayat ini sudah apa? Sebagiannya sudah disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Rangkaian dari ayat sebelumnya beliau jadikan satu rangkaian. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang aku berikan kepada kalian, dan bahwasanya aku telah melebihkan kalian di atas alam semesta. Ini zikru, ini adalah apa? Atful khas alal am di dalam ilmu tafsir. Kenikmatan ini umum, tapi kemudian dikasih wawu ataf, lalu disebutkan nikmat secara khusus. Di antara bentuk kenikmatannya adalah anni faddaltukum alal alamin, yaitu ingatlah bahwasanya aku telah melebihkan kalian di atas alam semesta. Baik. Bukankah ini yang tadi sudah mencakupi yang itu, kenapa perlu disebut secara khusus, sementara seluruh nikmat Allah itu sudah masuk di dalam kalimat yang pertama, allati an'amtu alaikum, ini umum. Kenapa harus dikasih dengan dan aku telah melebihkan kalian, sementara ini juga pemberian kelebihan, ini bagian dari nikmat. Apa hikmahnya? Telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, bahwasanya di antara hikmah atful khas alal am, menggabungkan lafadz yang khusus kepada lafadz yang umum, ini hikmahnya adalah untuk mengingatkan bahwasanya perkara yang khusus itu juga masuk di dalam perkara yang umum dan juga dimaksudkan untuk diingatkan di situ. Jadi jangan sampai nanti ada yang salah sangka, oh mungkin nikmat yang dimaksudkan adalah masalah pemberian manna wasalwa. Yang lain bilang, oh barangkali dititik beratkan pada masalah yaitu apa? Diberi 9 ayat diberikan kepada Nabi Musa, atau mungkin kenikmatan yang dimaksudkan adalah kenikmatan yang Allah sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu mereka diselamatkan dari Fir'aun. Maka Allah mengingatkan semuanya masuk di situ, dan terutama masuk di dalamnya juga adalah ini. Kalian wahai Bani Israel telah dilebihkan di seluruh alam semesta, yaitu pada masa tersebut. Dan ini ada konsekuensinya, bukan untuk berbangga-bangga, yang mana mereka sering membanggakan itu di dalam dakwah-dakwah mereka. Kami lebih diutamakan oleh Tuhan kalian di dalam kitab suci kalian, kami lebih utama dari kalian. Tidak demikian. Tapi apa? Itu di masa kalian wahai Bani Israel, dan ketika Allah melebihkan kalian, kalian memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Karena semakin besar kenikmatan, maka akan semakin besar pula tanggung jawabnya. Dan semakin tinggi derajat seseorang, kalau dia berbuat dosa, maka boleh jadi kadar dosanya itu akan dilipatkan dari sisi apa? Tidak layak orang yang sudah diberi kelebihan sebanyak itu, apalagi melebihi seluruh alam semesta, tahu-tahu tetap durhaka seperti itu, membunuh para nabi, merusak kitab suci, dan berbuat dolim kepada para hamba Allah yang lain, dan seterusnya. Maka ini tanggung jawab besar wahai Bani Israel. Baik, ternyata mereka malah rajin berbuat kejahatan dan bahkan mengingkari nabi yang terakhir yang terbaik. Maka sama sekali tidak layak dengan status kalian sebagai umat yang Allah lebihkan di seluruh alam semesta. Maka Allah menyuruh untuk mengingat nikmat yang sebesar itu. Sementara para ulama mengatakan perintah untuk mengingat kenikmatan ini hikmahnya adalah ketika orang itu melaksanakan perintah ini, mengingat-ingat nikmat Allah, maka hal ini akan mendatangkan syukur. Dan di antara bentuk syukur adalah menjalankan konsekuensi dari kenikmatan tadi. Jadi bukan sekedar mengingat lalu selesai, bukan. Setelah mengingat, lalu untuk apa? Untuk mensyukuri. Dan di antara bentuk syukur adalah menjalankan apa yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari nikmat tadi. Kemudian Allah berfirman, wattaqu yawman
wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian kepada suatu hari yang mana satu jiwa tidak mampu memberikan manfaat atau faedah kepada jiwa yang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha adl, dan tidak diterima darinya tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat bagi jiwa tadi satu syafaat pun. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak tertolong. Baik, dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, ini adalah di antara hikmah disebutkannya hari kiamat adalah agar orang semakin baik. Jadi di sini Allah Ta'ala mendidik Bani Israel melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap Bani Israel dari beberapa sisi. Untuk yang rangkaian ayat ini, sisi pertama adalah dengan mengingatkan banyaknya kenikmatan agar mereka tunduk dan bersyukur serta kemudian mematuhi Allah. Dan cara yang lain adalah dengan pola tarhib, yaitu menakut-nakuti akan adanya hari kiamat agar orang semakin tidak berani berbuat maksiat. Dan rangkaian dari ayat ini ada beberapa hikmahnya, tapi kita ikuti dulu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Wa qad taqaddama nadhiru hadhil ayah fi sadri surah, dan telah berlalu ayat yang setara dengan ini di awal surat Al-Baqarah. Ya, karena ayat ini terulang. Tayyib. Wa qurrirat hahuna lit-ta'kid. Ayat ini peringatan tentang hari kiamat dan berbagai kerugian yang ada di dalamnya dialami oleh banyak orang. Ini diulang di sini untuk takkid, sebagai penguat. Sebagai penguat. Karena di antara hikmah pengulangan memang agar semakin kuat merasuk di dalam jiwa. Kalimat diulang-ulang. Wal hasu ala tiba'ir rasulil ummi, dan sebagai dorongan untuk mengikuti nabi yang ummi itu. Jadi diingatkan lagi Bani Israel, kewajiban mereka sekarang bukan lagi beriman pada Nabi Musa dan ikut syariat Musa, tapi beriman kepada saudara Nabi Musa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang seluruh nabi itu bersaudara, kata Rasulullah SAW. Dan juga apa? Sebagaimana kata Nabi Musa sendiri ketika menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang untuk saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Masing-masing nabi memang apa? Bersaudara secara agama. Baik, maka sekarang tugas kalian adalah untuk beriman kepada ar-rasulil ummi, yaitu Nabi Muhammad, alladzi yajiduna sifatahu fi kutubihim, yang mana mereka mendapatkan sifat beliau ada di dalam kitab-kitab mereka, baik itu Taurat ataupun Injil ataupun yang sebelumnya Zabur dan kitab-kitab yang lain yang dimiliki Bani Israel. Semuanya bersepakat akan yaitu apa? Menyebutkan tentang datangnya nabi yang terakhir dan terbaik ini. Wa na'tahu, yaitu mendapatkan karakter beliau. Wasmah, dan menyebutkan mendapatkan nama beliau ada di situ. Wa amrohu, dan urusan dakwah beliau, yaitu apa? Yaitu mab'asah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka tahu mab'asnya Nabi, di mana tempat beliau diutuskan, dan mereka mengetahui mahjarah, tempat hijrahnya. Mereka juga tahu. Wa ummatah, mereka juga tahu karakter umatnya. Kan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Yuhadziruhum min kitmani hadza wa kitmani ma an'ama bihi alaihim. Allah memperingatkan mereka dari sikap menyembunyikan perkara yang ini, bahwasanya mereka itu sudah tahu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka diperingatkan, jangan menyembunyikan ini, ceritakan kepada seluruh umat yang ada bahwasanya inilah Nabi yang dijanjikan, jangan malah disembunyikan. Dan menyembunyikan apa yang
Allah kurniakan kepada mereka, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka disuruh untuk menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, bukan untuk mengatakan oh kami memang makhluk yang utama, bukan, tapi agar mereka bersyukur dan menegakkan syukur yang selama ini mereka sia-siakan. Jangan disembunyikan itu. Baik. Wa amarahum ayyadhkuru ni'matallahi alaihim. Dan Allah memerintahkan mereka untuk menyebut-nyebut kenikmatan Allah kepada mereka minan ni'amid dunyawiyati wad diniyah, berupa kenikmatan-kenikmatan duniawi. Boleh jadi apa? Yang tadi itu masalah manna wa salwa, juga masalah batu yang dipukul lalu memancarkan air sebanyak 12 mata air, dan juga ketika mereka dihukum 40 tahun berpusing-pusing di lembah Taif, mereka selalu dinaungi awan, sedang dihukum tapi tetap dikasih fasiliti yang hebat macam itu oleh Allah Ta'ala, dan juga diselamatkan dari bangsa Qibti Fir'aun, dan penyelamatannya pun tak calang-calang, tak tanggung-tanggung, sampai-sampai Laut Merah pun dibelahkan untuk mereka, dan sampai terbentuk 12 jalan. Satu pukulan membentuk 12 jalan. Masing-masing jalan dipisahkan oleh dinding air yang sangat tinggi. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan nikmat-nikmat yang lain, ini nikmat yang sangat besar. Lalu di mana syukurnya? Baik, demikian pula nikmat diniyah. Nikmat berupa agama, mereka tidak perlu letih-letih membuat agama sendiri seperti yang mereka saksikan pada kaum paganis, yaitu yang menyembah berhala, yang menyembah ini dan itu, punya khurafat ini itu, membuat ajaran sendiri. Mereka dapat nikmat, langsung Nabi Musa dipanggil ke Gunung Sinai, kemudian diberi kitab suci Taurat yang Allah tulis langsung dengan tangannya. Kemudian kitab Taurat itu dibawa pulang untuk ditunjukkan dan diajarkan pada mereka. Ini nikmat diniyah yang hebat sekali. Wala yahsudu bani ammihim minal Arab. Dan Allah memerintahkan mereka untuk tidak dengki kepada anak-anak dari paman mereka dari kalangan orang Arab. Karena orang Arab memang pangkatnya adalah anak paman istilahnya. Atau bahkan lebih tinggi sebenarnya Bani Ismail. Memang Bani Ismail yang terbaik. Kenapa? Karena Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Yakub. Sementara Nabi Yakub ini adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya saudara yaitu Nabi Ismail. Nah, orang Arab keturunan Nabi Ismail. Jadi pangkatnya lebih tinggi sebenarnya. Tapi Bani Israel selalu selama ini menghina orang-orang Arab dan merendahkan orang Arab. Karena orang Arab ummi, tak tahu baca tulis. Padahal yang terbaik bukan masalah baca tulis. Yang terbaik adalah ketika datang syariat, justru mayoritas orang Arab lebih taat kepada Allah daripada mayoritas Bani Israel. Yang penting ketaatan, bukan masalah dia buta huruf atau tidak buta huruf. Baik. Dan itulah yang dikenal di dalam sejarah yang sahihah. Nabi Ibrahim punya dua istri dan punya 2 anak. Nggak ada kemudian ada istri ketiga Siti Konturah. Ini lafaz Siti sendiri dari mana? Tahu-tahu nanti dinisbatkan ke Jawa atau kemana itu. Kisah Israiliyat ditambah-tambah. Entah Israiliyat atau apa, tak tahu istilahnya. Karena betulkah Bani Israel yang membuat, atau jangan-jangan orang Nusantara yang buat untuk membuat nasab? Karena di Indonesia biasa sebagian orang-orang sufi suka buat nasab sendiri dan jual nasab, ma'ruf. Kemudian disebutkan di sini alama razaqahumullah, dan merintahkan agar mereka tidak dengki kepada orang-orang Arab yang mana mereka adalah anak dari paman mereka sendiri. Disebabkan karena rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang Arab min irsalir rasulil khatami minhum, yaitu berupa diutuskannya rasul penutup dari kalangan orang Arab. Dan memang mereka dengki, kenyataannya mereka dengki.
Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali tentang kedengkian Bani Israel pada orang Arab, karena Nabi yang terakhir adalah dari Arab. Dan tak layak untuk dengki. Kenapa? Berapa ratus Nabi itu dan Rasul itu dari Bani Israel. Orang Arab cuma punya satu aja, itu pun didengki oleh mereka. Menunjukkan betapa rakusnya memang mereka itu. Rakus tapi kemudian tidak bersyukur pada kenikmatan yang Allah berikan. Wala yahmilahum dzalikal hasadu ala mukhalafatihi wa takdzibih. Dan Allah memerintahkan agar jangan sampai kedengkian tadi membawa mereka untuk menyelisihi dan mendustakan Rasul tersebut. Wal haidati an muwafaqatih, dan menghindar, haidah menghindar, membuat yaitu apa? Lencongan, memesong dari menyepakati beliau. Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan yaitu apa? Mereka diwajibkan ikut Al-Quran. Lalu mereka mengatakan yaitu apa? Yakfina Taurah wa man utiyat Taurah faqad utiya khairan katsira. Cukup bagi kami Taurat. Barang siapa diberi Taurat, dia itu telah diberi kebaikan yang banyak, atau ilman katsira, atau ilmu yang banyak. Maka kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Baik. Salawatullahi wa salamuhu alaihim daiman ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada beliau selamanya sampai hari kiamat. Baik. Sampai di sini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, karena memang ayat yang ke-123 ini terulang pada awal-awal yang dulu sudah pernah kita baca itu. Intinya berarti apa? Yaitu mereka, dan tentunya ini untuk kita semua nasihatnya, makanya Allah jadikan sebagai pelajaran, yaitu kita diperintahkan untuk takut pada hari kiamat. Dan hari kiamat ini adalah hari yang sangat ma'rifah, sangat ma'ruf. Tapi Allah Ta'ala mendatangkan dengan pola nakirah, wattaqu yauman. Nakirahnya ini adalah litafkhimi wat ta'zim, yaitu membesarkan nilai dari hari tersebut. Ya, bagaimana tidak besar, sementara apa? Hari itu adalah hari yang paling akhir dan paling panjang. Seharinya saja kalau dihitung satu hari itu adalah 1000 tahun untuk orang mukmin. Dan untuk orang kafir itu adalah 50.000 tahun seharinya. Sementara di hari kiamat, entah berapa hari, entah berapa apa, tak ada batas akhir. Allah Ta'ala berfirman tentang penduduk neraka, labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka selama berabad-abad. Nah, kalau satu harinya itu adalah 50.000 tahun, kalau satu abad berapa? Na'udzubillah, tak terkirakan yang seperti itu. Apalagi berabad-abad, berapa lama? Tak tahu. Bahkan apa? Setelah sekian abad mereka tinggal, sekian abad berarti tinggal dikalikan apa? Seharinya itu 50.000 tahun. Setelah di akhir-akhir itu, misalkan ada akhir dari abad-abad itu, Allah Ta'ala berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, maka kami tidak menambahi kalian kecuali tambahan siksaan lagi. Jadi akhir dari lafaz abad-abad itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Ketika bilangan abad itu berakhir, ternyata ditambahi azab lagi. Sebagaimana tafsir ini dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam Kasyful Astar. Baik. Maka bagaimana hari yang seperti itu tidak dikatakan sebagai yauman, dinakirahkan sebagai bentuk tafkhim, yaitu pembesaran. Betapa besarnya hari itu, tak layak untuk kita meremehkan hari tersebut. Baik. Kalau sebagian para anak-anak yang bersekolah merasa takut dengan hari eksamen, hari ujian atau apa yang seperti itu, dan sebagian orang-orang yang di pejabat-pejabat itu takut hari ketika ada inspeksi dari pemimpin mereka atau bos mereka, maka bagaimana dengan hari ketika mereka dihadapkan kepada Rabbul Alamin, yang mana tidak memakai baju, tidak pakai alas kaki, tidak berkhitan, dalam keadaan tidak ada naungan kecuali orang-orang yang
ditentukan oleh Allah, maka bagaimana mereka tidak takut dengan hari yang seperti itu? Wallahul musta'an. Dan Allah sebutkan karakter hari itu apa? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang mampu memberikan manfaat pada jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha adl. Dan tidak diterima dari jiwa tersebut tebusan. Mungkin di dunia orang-orang yang jahat tapi kaya mampu menebus diri dari penjara, mampu untuk merasuah, mampu untuk ini dan itu. Tapi di hari kiamat, walaupun sepenuh bumi emas, maka tidak diterima dari mereka tebusan tadi. Yang ada hanyalah neraka. Dan yang boleh digunakan untuk menebus adalah amal soleh. Kalau dia punya amal soleh untuk ditimbang dengan kesalahannya itu. Maka hal ini mengharuskan mereka untuk berhenti dari maksiat dan mengharuskan mereka untuk memperbanyak hasanat, memperbanyak kebaikan untuk menebus diri dari kesalahan-kesalahan yang ada dengan apa? Memperbanyak amal kebajikan. Dan diingatkan wala tanfa'uha syafa'ah, tidak bermanfaat bagi jiwa itu syafaat. Di dunia mungkin kalau ini adalah apa istilahnya itu, temannya sultan atau temannya raja atau dia adalah orang dekatnya presiden, masih mungkin untuk minta surat sakti agar dikeluarkan dari penjara atau dibebaskan dari tanggung jawab, dibebaskan dari tuntutan di mahkamah. Tapi di akhirat berapa banyak syafaat yang tidak bermanfaat. Maka diingatkan akan hari yang sangat menakutkan itu. Walahum yungsarun. Nah, ini di sini peringatan yang besar. Sejak tadi ini polanya adalah jumlah fi'liyah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, la yuqbalu minha adl, la tanfa'uha syafa'ah. Ini adalah jumlah fi'liyah. Tayyib. Menunjukkan apa? Istimrar, memang terus-menerus seperti itu. Sementara yang setelahnya ini adalah jumlah ismiyah, menunjukkan istiqrar. Istimrar terus-menerus, itu sudah menakutkan. Yang berikutnya jumlah ismiyah, istiqrar, yaitu sebagai bentuk taukid, benar-benar mereka itu tidak tertolong. Bahkan apa dikasih apa? Dhamirhum. Harusnya sudah cukup, wala yungsarun, itu sudah cukup. Tapi di sini Allah tambahkan wala hum yungsarun, betul-betul sebagai penguat di sini. Sebagai penguat atau apa? Betul-betul ini adalah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, humnya sebagai mubtada, yungsarun sebagai khobarnya. Yaitu diingatkan betul-betul mereka tidak tertolong. Maka ini lit ta'yiz. Jumlah ini lit ta'yiz untuk menambah, untuk menjadikan orang-orang putus asa. Putus asa dari berharap pada harta benda diri sendiri, dari berharap bantuan syafaat orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Tidak mampu berharap pada diri sendiri, tidak mampu berharap pada harta benda, dan tidak mampu berharap kepada pihak yang lain. Kenapa? Betul-betul mereka tidak tertolong. Berarti apa? Hanya ada satu cara, yaitu bertaubat dari kesalahan yang ada agar Allah Ta'ala memaafkan, mengampuni dan merahmati. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan wal amru yauma idzil lillah. Urusan pada hari kiamat itu hanyalah di tangan Allah semata, milik Allah semata. Tidak ada jalan untuk lari dari Allah kecuali memang kembali kepada Allah saja. Tidak mungkin cari bantuan pada yang lain. Berarti hanya minta bantuan pada Allah, menghibah, mohon rahmat Allah Ta'ala agar kita dikasihani. Ilahuna wallahu a'lam.